Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dengan saya Sarifah Zura, teman saya Nurul Allah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Energi Bunyi. Yang pertama yaitu pengertian bunyi. Gelombang bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi tersebut berasal dari benda yang bergetar. Getaran yang merambat disebut gelombang. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan, terbentuk oleh partikel zat perantaran serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Yang kedua, pengertian energi bunyi. Energi bunyi adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh bunyi. Bunyi adalah getaran di udara. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Saat berbicara, kita mengeluarkan bunyi. Suara musik atau lagu dari radio, TV, dan TV juga merupakan bunyi. Semua bunyi itu dihasilkan dari suara sumber bunyi. Selanjutnya yaitu sumber bunyi. Berdasarkan kuahnya atau frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu ada infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang sangat lemah, jumlah getaran bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Selanjutnya ada audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar dengan jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per menit. Yang ketiga ada ultrasonik, yaitu bunyi yang sangat kuat di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20.000 getar per detik. Selanjutnya sifat-sifat energi bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Perambatan berlangsung paling cepat melalui udara. Gelombang bunyi tersebut mirip seperti gelombang air. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan ketika merambat ke tempat lain. Bunyi dapat mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan ataupun diserap. Jika bunyi mengenai dinding, akan dipantulkan. Oleh karena itu, bunyi tersebut mengalami pemantulan. Selanjutnya, syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama itu ada medium. Bunyi dapat merambat melalui benda gas seperti udara. Yang kedua, ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya bunyi gong yang dipukul dan bunyi seruling yang ditiup. Kemudian yang ketiga ada pendengar. Pendengar bunyi yaitu manusia dan hewan-hewan. Selanjutnya sifat-sifat bunyi. Yang pertama, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatan. Dua, gelombang bunyi mengalami pemantulan. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan. Yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan. Yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan. Kemudian karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi ada beberapa macam, antara lain yang pertama adalah nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Kemudian desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Kemudian timbre adalah warna bunyi berupa keseluruhan kesan pendengaran yang kita peroleh dari sumber bunyi setelah dipengaruhi resonansi dan zat pengantar. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda, dan kemudian dentum adalah bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar. Selanjutnya cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh jenis medium perambatannya. Medium udara, air, zat padat, dan suhu akan menghasilkan cepat rambat bunyi yang berbeda-beda. Semakin padat suatu medium, makin rapat pula partikel dalam medium, dan makin kuat gaya kohesi di antara partikel medium tersebut, sehingga suatu bagian dari medium yang bergetar akan menyebabkan bagian lain ikut bergetar secara cepat. Kemudian, karena bunyi dipengaruhi oleh faktor, yaitu yang pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambatnya, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Yang kedua, suhu medium. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Hubungan ini dapat dirumuskan ke dalam persamaan matematis. V sama dengan V0 tambah 0,6 kali T.
di mana V0 adalah cepat rambat pada suhu 0 derajat dan T adalah suhu medium. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Jenis-jenis bunyi pantul, terdapat beberapa jenis bunyi pantul, yaitu gaung dan gema. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh atau kurang dari 10 meter. Yang kedua, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir kebersamaan dengan bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Kemudian gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan seperti tebing pegunungan dan kembali kepada kita segera setelah bunyi asli dikeluarkan. Selanjutnya, kekuatan bunyi. Bunyi yang kuat beda dengan bunyi yang tinggi. Kekuatan bunyi tidak ditentukan oleh frekuensi bunyi, tetapi oleh hal-hal yang lain, khususnya amplitudo, resonansi, dan jarak. Amplitudo adalah lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Semakin lebar getarannya, semakin kuat pula bunyinya. Resonansi berarti ikut bergetar sejalan getaran bunyi. Biasanya dilakukan oleh benda atau bagian terdekatnya, dan sedikit banyak kejadian ini akan menambah kekuatan getar sumber bunyi. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.